Terima kasih. Jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Bapak Ibu sekalian. Selamat sore. Saya Sandra. Saya izin pakai masker boleh ya? Yang sebelumnya sini izin pakai buka masker. Tapi saya izin pakai masker. Ya, jadi ini double protection, Pak. Yang penting suara saya kedengaran ya. Ya, terima kasih sudah hadir. Saya senang walaupun ini dengan social distancing. Mudah-mudahan tetap bisa mendengarkan saya. Buat yang sudah kenal saya sudah bergabung di sini dari 2017 dan pertama kali berdiri. Dan hari ini saya berdiri di sini untuk berbagi dua kesaksian. Mudah-mudahan saya punya cukup waktu. Sesuai dengan tema seminar hari ini, bahwa long COVID tadi sudah dibahas juga oleh Dr. Setio, tapi bagaimana dengan dibukanya PPKM, kemudian Jakarta juga sudah zona hijau, anak-anak sekolah, anak-anak kuliah itu akan masuk sekolah tatap muka. Jadi ini satu challenge atau tantangan, dan termasuk juga itu daripada anak saya. Anak saya dua, yang dua dia masuk kuliah, dan yang terakhir itu alhamdulillah dia sudah menjadi saksi hidup menggunakan Jenius program Smart Brain, program kecerdasan. Prestasinya dalam 2 tahun terakhir luar biasa. Jadi SMA biasa saja nilainya, kemudian dia pakai Jenius dengan program kecerdasan. Alhamdulillah dia diterima di Universitas Negeri Samratulangi. Jadi dia 2 tahun lalu dia berangkat ke sana untuk mandiri. Dia masuk sastra Inggris, ternyata saya punya masalah dengan resisten. Jadi dia nggak mau tampil, nggak mau foto, muka, dia nyamping, di syuting nggak mau gitu. Tapi ternyata prestasi belajarnya itu luar biasa, ya. Dan beberapa sudah saya ceritakan di testimoni yang sebelumnya. Cuma yang saya terharu, saya ingin bagi karena ini topiknya kok cocok banget dengan kejadian anak saya. Jadi 2 bulan lalu anak saya minta izin, "Ma, saya boleh nggak?" Gitu ya. Karena dia bawa dari prestasi akademis, alhamdulillah cum laude. Terus sampai semester kemarin nyaris sempurna. Nah, kemudian yang sekarang ini adalah dia minta izin, "Saya boleh nggak ikut program pertukaran mahasiswa merdeka?" Jadi pertukaran mahasiswa antar universitas di Indonesia, dan akhirnya dia apply. Nah, karena anak saya itu KTP-nya Jakarta, dia hanya boleh memilih lokasi universitas di luar Pulau Jawa, dan dia memilih Bali Lombok NTT. Kemudian keduanya adalah Kalimantan, ketiganya adalah Sumatera. Dilalat apa ya? Kalau orang Jawa bilang, saya syukuri saja dapat pengumuman anak saya diterima dan ditempatkan di Pulau Jawa, tapi bukan di Universitas Negeri, di Universitas Muhammadiyah Sukabumi, jadi UMI. Tadi pagi saya terlambat ke sini karena saya jemput anak saya. Dia ternyata diterima di sana, dan selama semester 5 dia akan mengikuti kuliah luring atau tatap muka di Sukabumi. Jadi itu menurut saya sebuah prestasi baik, ya. Bapak Ibu yang punya anak-anak yang masih aktif belajar di sekolah, berikan mereka perlindungan untuk ketemu dengan berbagai macam penyakit, kuman, virus dan lain-lain. Berikan mereka perlindungan dengan ini. Tapi di balik itu, berikan juga mereka program Smart Brain untuk menstimulus kecerdasan. Ini saya sudah buktikan dengan anak saya. Jadi jangan ragu pakai Jenius. Mudah-mudahan prestasi mereka dalam belajar itu menjadi luar biasa. Dan itu testimoni pertama saya. Kalau saya masih ada waktu, boleh saya share yang kedua? Boleh. Ini sebenarnya kesaksiannya boleh dibilang belum tuntas, tapi saya melihat ada sebuah progres yang terjadi pada orang tua saya. Ini adalah Pak saya. Pak saya itu
Kali ini dia usia 81 tahun, tinggalnya di Manado. Jadi anak saya kebetulan di Manado tinggal sama orang tua saya. Sejak April yang lalu, papi saya tiba-tiba dalam usia 81 tahun, dia sebenarnya sudah ada testimoni bagus dalam kasus obat hipertensi. Sampai hari ini dia tensinya normal, tapi papi saya tiba-tiba mendapat kondisi dia tidak susah bernafas, sesak nafas, gitu. Jalan sedikit, baru beberapa langkah ke kamar mandi, itu juga sudah sesak nafas. Karena di sana kamar mandinya masih menggunakan bak dan harus menggayung berapa kali gayungan, itu pun sesak nafas, gitu ya. Kemudian dia nggak kuat, stamina-nya melemah, kurus macam totolan, sampai saya takut kalau papi saya juga terkena COVID. Nah, lalu pergilah ke rumah sakit sampai dapat rujukan ke rumah sakit dokter penyakit dalam, tapi ternyata orang tua saya dirujuk lagi untuk periksa paru-paru. Singkat cerita, ditemukan cairan paru-paru di papi saya dan ada rekomendasi untuk disedot, ya. Nah, lalu kemudian selain itu papi saya juga diminta untuk periksa. Jadi ternyata ada dua masalah besar. Yang pertama adalah kronis diseksi aorta. Jadi ada perobekan di aortanya hampir plus minus 6 cm. 6 cm itu kalau robek di aorta, kira-kira bayangkan seberapa besar? Kira-kira 6 cm ya, itu terjadi di aorta. Yang kedua adalah cairan paru-paru. Akhirnya papi saya harus dipasang selang. Pada waktu pertama kali sudah bisa ditayangkan tulis. Oh, oke. Saya tadi siapkan tulis mendadak, tiba-tiba teringat. Jadi pada waktu papi saya pertama kali disedot cairannya, itu seceret yang plastik itu yang segini, hampir 3.000 cc kalau nggak salah. Dan yang saya sedih sekali itu adalah warnanya merah. Jadi saya cari referensinya, saya baca, kemudian yang saya lihat adalah kalau dia berwarna gelap, berwarna seperti darah, itu ada dua kemungkinan, infeksi atau dia kemungkinan kanker stadium 4. Saya sempat konsul sama dokter Sio dan kondisi ini menurut dia tidak ada latar belakang karena pernah menjadi seorang pekerja sekolah. Ya. Nah, saya kemudian membuat program yang saya cari referensinya segala macam. Saya bikin, saya pakai dua program baru, satu program untuk diseksi aortanya, kemudian dia pakai juga untuk program stres, kemudian dia pakai program untuk stamina. Sekarang kalau nggak salah 4 unit Genio plus 1 Genio Max. Jadi kalau belum bisa ditayangkan. Jadi papi saya belum selesai, tapi ada progres yang luar biasa. Kenapa saya katakan ini? Karena cairan itu makin lama makin bening. Sampai akhirnya dokter merubah diagnosanya bahwa kalau kondisinya seperti ini, mudah-mudahan obat hanya jadi bukan stadium lanjut dan batal dioperasi. Karena papi saya sudah nyaris dioperasi, bahkan direkomendasikan untuk dipindahkan dari Manado ke Jakarta. Nah, lalu kemudian batal. Dan sampai tadi pagi, misalnya karena sudah bisa disedot sendiri dari rumah, itu cairannya tidak sampai 100 cc. Yang tadinya hampir 3. Jadi kalau dilihat di sini gambarnya, ini kan kayak cairan dulu ya, ini warnanya gelap. Nah, jadi sudah ada nanah bercampur darah, maaf ya Bapak Ibu sekalian. Nah, warnanya udah seperti. Oleh sebab itu diagnosa awal papi saya itu adalah kemungkinan papi saya terkena kanker paru-paru stadium lanjut dan disarankan untuk operasi. Nah, tapi ternyata setelah itu terus jadi alhamdulillah ketemu dengan dokter yang komunikatif dan siap diganggu. Dan lucunya lagi, papi saya setiap ke rumah sakit harus konsul, gitu. Ya harus di antigen, ya
walaupun nggak ada suapsia tapi gantian, dan dia gantian hari kita yang lebih dekat dia hasil dengan depan saya. Jadi luar biasa. Dan kemudian satu lagi kayak gitu ya, Bapak Ibu bisa lihat sudah berubah. Jadi puji Tuhan, alhamdulillah sekali, walaupun ya, tapi saya terus masih berjuang, kami keluarga di Lamis berjuang, masih terus berdoa, masih terus ikhtiar. Ya, karena apa? Ketika orang semua itu satu, itu perjuangan dan lemah kayak jadi Bapak Ibu sekalian, jangan sekarang support keluarga yang mungkin saat ini sedang sakit, berikan semangat, kasih sayang, mudah-mudahan juga bisa. Ya, terima kasih untuk saya. Ini mitra saya kalau MC.